Selamat siang, para subscriber setia saluran Masa Tua Sejahtera. Pernahkah Anda harus mengenakan gaun pengantin yang bukan milik Anda dan menikah dengan pria yang bahkan belum pernah Anda lihat wajahnya? Terlebih lagi, pernikahan itu terjadi karena Anda harus menggantikan posisi adik kandung Anda, yang kabur pada malam sebelum pernikahan hanya karena calon suaminya adalah seorang kuli bangunan miskin. Itulah kisah tragis yang saya alami. Saya, sang kakak, harus menanggung semuanya ketika adik bungsu kesayangan keluarga membatalkan pernikahan dengan jijik setelah mengetahui bahwa calon suaminya hanyalah seorang pekerja konstruksi rendahan. Saya dipaksa masuk ke dalam pernikahan yang dianggap hina dan dicibir semua orang. Pernikahan yang ditinggalkan oleh adik saya begitu saja. Namun, hal yang paling mengejutkan dan tidak masuk akal bukanlah pernikahan paksa itu sendiri. Momen itu terjadi keesokan paginya, di sebuah kamar kontrakan petak yang pengap dan berbau jamur. Saat saya dengan gemetar meminta uang belanja sebesar 2 juta rupiah kepada suami saya, pria yang dicap sebagai kuli bangunan itu hanya diam, mengeluarkan ponsel pintarnya, dan mengirimkan uang ke rekening saya. Sejumlah uang yang begitu besar, yang bahkan dalam mimpi pun saya tidak pernah berani membayangkannya. 20 miliar rupiah. Notifikasi transfer yang muncul di ponsel saya terasa seperti gelegar petir di telinga, dan saya hanya bisa terpaku di tempat. Padahal hari itu, seharusnya adalah hari pernikahan adik bungsu saya, Citra. Citra, dengan kulitnya yang putih bersih dan wajahnya yang cantik bak bidadari, tumbuh layaknya seorang putri, selalu menjadi pusat perhatian dan cinta ibu sejak kecil. Sebaliknya, meskipun saya tidak jelek, kemiskinan, penderitaan, dan kerja keras selama bertahun-tahun telah meninggalkan jejak kelelahan di wajah saya, membuat saya tampak jauh lebih tua dari usia saya, yang baru 24 tahun. Entah mengapa, ibu tidak pernah memperlakukan saya dengan hangat. Di matanya, hanya Citra yang dianggap sebagai anak, sementara saya seolah akan mesin pencari uang dan pembantu rumah tangga tanpa bayaran yang bertugas memenuhi gaya hidup mewah mereka. Namun, saya tidak pernah sekalipun mengeluh. Saya hanya pasrah, berpikir bahwa mungkin inilah takdir saya. Tahun ini, saat Citra baru saja menginjak usia 20 tahun, ibu pulang dari seorang dukun, orang pintar, yang katanya sangat sakti. Menurut sang dukun, Citra harus menikah tahun ini agar rezeki dan keberuntungan datang ke keluarga kami. Terbakar oleh ramalan itu, ibu pun sibuk mencarikan calon menantu. Namun, Citra yang standarnya setinggi langit selalu menolak setiap pria yang datang. Alasannya bermacam-macam, terlalu pendek, kulitnya terlalu gelap, tidak punya mobil impor, dan lain sebagainya. Frustrasi, ibu akhirnya meminta bantuan seorang mak comblang terkenal di kampung kami, Ibu Tuti. Tak lama kemudian, Ibu Tuti datang ke rumah kami, membawa kabar tentang calon yang luar biasa. Namanya Bima Prakoso, seorang teknisi yang bekerja di proyek konstruksi besar di Jakarta. Tepatnya, dia adalah seorang pekerja lapangan. Ibu Tuti memujinya setinggi langit, mengatakan bahwa meskipun pemuda itu pendiam, ia sangat rajin, jujur, dan pekerja keras. Walaupun pekerjaannya kasar, penampilannya gagah dan posturnya tinggi, jadi tidak akan memalukan. Yang terpenting, ia bersedia memberikan uang seserahan sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Bagi keluarga miskin seperti kami, uang sebesar itu sama dengan seluruh harta kami. Mendengar itu, mata ibu langsung berbinar, dan ia mengangguk-angguk tanpa henti. Tanpa bertanya pendapat Citra, ibu langsung menerima lamaran itu di tempat. Saat pulang, ibu menceritakannya kepada Citra seolah akan baru saja menemukan tambang emas. Awalnya, ketika mendengar kata kuli bangunan, Citra mendengus jijik. Namun, hatinya sedikit goyah saat mendengar uang seserahannya sebesar 1 miliar. Ya sudahlah, nikah saja dulu. Setelah uangnya di tangan, urusan belakang gampang. Memangnya pria pekerja konstruksi tahu apa? Nanti juga dia akan nurut semua kemauanku, pikirnya. Akhirnya, pernikahan pun dipersiapkan dengan cepat. Pihak mempelai pria mengatakan akan mengurus semuanya tanpa banyak permintaan. Mempelai wanita hanya perlu datang membawa badan. Bahkan, mereka tidak pernah bertemu muka sebelum menikah, semua komunikasi hanya dilakukan melalui WhatsApp. Semuanya tampak berjalan lancar, tetapi tragedi terjadi pada malam sebelum pernikahan.
Setelah semua persiapan selesai dan catering sudah dipesan, Citra tiba-tiba menerima sebuah foto dari Bima melalui WhatsApp. Mungkin Bima ingin menunjukkan wajahnya kepada calon istrinya. Foto itu menunjukkan seorang pria berbalut pakaian kerja penuh debu. Dengan wajah legam terbakar matahari dan helm proyek di kepala, ia sedang berjongkok di samping tumpukan batu bata, menyantap nasi bungkus dari wadah plastik. Melihat foto itu, Citra langsung kehilangan akal sehatnya. Nggak mau, aku nggak mau nikah. Bagaimana aku bisa hidup dengan pria kotor dan miskin seperti ini? Aku bisa mati karena malu. Adikku berteriak sambil memecahkan cermin di meja riasnya. Ibu bergegas menenangkannya, tetapi sia-sia. Malam itu, Citra kabur dari rumah, hanya meninggalkan sepucuk surat pendek. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan kuli bangunan itu. Ibu dan kakak urus saja sendiri. Seluruh rumah gempar. Pernikahan sudah di depan mata, tamu akan segera datang, tetapi pengantin wanitanya menghilang. Selain rasa malu yang akan ditanggung di hadapan para tetangga, hal yang paling membuat ibu menderita adalah kenyataan bahwa uang 1 miliar rupiah akan melayang. Dan di saat putus asa itu, pandangan ibu beralih ke arahku. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Ibu menarikku ke dalam kamar, mengunci pintu, lalu tiba-tiba berlutut di hadapanku dan mulai menangis histeris. "Sari, anakku, tolong selamatkan ibu. Tolong selamatkan keluarga ini. Citra kabur karena kekanak-kanakannya. Sekarang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan kita. Maukah kamu mengenakan gaun pengantin itu menggantikan adikmu?" Aku tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Ibu, yang tidak pernah memberiku cinta, kini memaksaku untuk membersihkan kekacauan yang dibuat oleh putri emasnya. Namun, ibu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Ia mengungkit-ungkit jasanya yang telah melahirkanku, dan bahkan mengancam akan bunuh diri di tempat jika aku menolak. Akhirnya, di hadapan tekanan dan air mata buaya ibu, aku hanya bisa mengangguk pasrah dalam keputusasaan. Para subscriber, inilah awal dari kehidupan pernikahanku yang tragis dan absurd. Apakah suami kuli bangunan itu akan menyadari kebenarannya? Bagaimana nasib pernikahanku selanjutnya? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik uang 20 miliar rupiah itu? Jika Anda penasaran dengan jawabannya, dan ingin menemani perjalananku mencari kebahagiaan di tengah tragedi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Saat aku termangu di depan angka 20 miliar rupiah yang tertera di rekeningku, hanya ada satu pertanyaan yang berputar di kepalaku. Mengapa? Mengapa seorang pria yang sama sekali asing, yang terpaksa menjadi suamiku dalam semalam, memberiku uang sebanyak ini? Namun, setelah keterkejutan awal mereda, kesedihan lain menyelimutiku. Sebesar apapun uang ini, ia tidak akan pernah bisa menghapus penderitaan bertahun-tahun dan luka yang terukir dalam di jiwaku. Untuk memahami perasaanku, mungkin aku harus menceritakan kisah hidupku yang terombang-ambing seperti ilalang ditiup angin. Aku lahir di sebuah desa miskin di pedalaman. Aku dan adikku, Citra, hanya berdua bersaudara. Entah mengapa, sejak kecil ibu tidak pernah menyayangiku. Mungkin karena aku tidak secantik dan semanis adikku. Atau mungkin karena aku pendiam dan tidak pandai bermanja-manja. Dalam ingatan masa kecilku, tidak pernah sekalipun aku merasakan pelukan ibu atau menerima sepotong permen pun darinya. Seluruh cinta dan perhatian ibu hanya tercurah untuk Citra. Telur satu-satunya di rumah selalu untuk Citra, baju baru yang dibeli ibu juga selalu untuk Citra. Aku hanya bisa memandangnya dalam diam, perlahan-lahan terbiasa dengan kenyataan bahwa aku adalah orang asing di rumahku sendiri. Ayah meninggal dunia karena sakit saat aku masih kecil, dan beban menghidupi keluarga jatuh seluruhnya ke pundak ibu dan aku. Ketika aku lulus SMP dengan nilai yang cukup untuk masuk SMA favorit di kabupaten, aku berlutut di hadapan ibu, memohon agar diizinkan melanjutkan sekolah. Namun, ibu dengan dingin menolak. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu kalau sudah pintar juga akhirnya ke dapur. Kamu di rumah saja, bantu ibu cari uang. Kita harus sekolahkan Citra. Dia cantik, nanti bisa kuliah dan menikah dengan orang kaya di Jakarta, mengangkat derajat keluarga kita.
Kata-kata ibu bagaikan belati yang menghancurkan mimpiku berkeping-keping. Tahun itu, di usia 16 tahun, aku menutup bukuku dan ikut dengan orang-orang desa merantau ke pabrik di kota. Tanganku yang biasa memegang pensil kini harus terbiasa dengan jarum mesin jahit yang tajam dan deru mesin yang tak henti-hentinya. Setiap bulan, saat menerima gaji, aku menyisihkan sedikit demi sedikit dan mengirimkan semuanya kepada ibu. Aku hanya menyisakan uang secukupnya untuk membayar sewa kamar dan makan. Aku menghibur diri sendiri. Tidak apa-apa, aku kakaknya, wajar jika aku berkorban untuk adikku. Berkat uang yang kukirim, Citra bisa belajar tanpa kekurangan, membeli baju-baju cantik, dan hidup seperti nona muda. Meskipun tidak terlalu pintar, ibu berhasil memasukkannya ke sebuah program diploma di Jakarta dengan uang. Saat hari pertama adikku kuliah, aku menguras seluruh sisa tabunganku untuk membelikannya sebuah sepeda motor baru, agar ia bisa bepergian dengan nyaman. Menerima motor itu, adikku bahkan tidak mengucapkan terima kasih, hanya cemberut dan berkata, "Apa ini? Kampungan sekali." Teman-temanku semua naik mobil impor. Mendengar itu, hatiku terasa sakit, tetapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun, aku hidup seperti bayangan. Bekerja, mengirim uang, dan hanya ada. Tanpa teman, tanpa hobi, tanpa masa depan. Aku berpikir hidupku akan terus mengalir begitu saja, samar dan tanpa arti. Bekerja sampai tua, lalu menikah dengan pria biasa di kampung, punya beberapa anak, dan mengulangi kehidupan yang sama kerasnya seperti ibu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa pengorbananku, alih-alih dihargai, justru dianggap sebagai kewajiban dan alat tukar yang bisa dijual kapan saja oleh keluargaku sendiri. Dan pernikahan pengganti ini adalah harga terakhir yang harus kubayar untuk keegoisan mereka. Mereka telah merenggut mimpiku, masa mudaku, dan kini mendorong sisa hidupku ke dalam pernikahan yang tidak kuinginkan. Aku pikir itu adalah puncak dari tragedi, tetapi mungkin aku salah. Di balik pintu kamar kontrakan yang kumuh ini, babak baru dalam hidupku, sebuah kisah yang penuh gejolak dan tak terduga, baru saja akan dimulai. Untuk lebih memahami bagaimana takdir mempermainkanku hingga membawaku pada suami kuli bangunan ini, aku harus menceritakannya sedikit lebih panjang. Semuanya dimulai pada suatu sore, 3 bulan yang lalu. Hari itu, setelah menyelesaikan pekerjaan pabrik yang melelahkan, aku pulang ke rumah dan mendapati ibu sedang berbincang dengan seorang wanita asing. Wanita itu adalah Ibu Tuti, seorang mak comblang terkenal di desa yang dikenal mampu mencarikan jodoh secara kilat. Begitu melihatku, Ibu Tuti mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu mendecakkan lidah dan menggelengkan kepala. Ia menoleh pada ibu dan berkata, "Ini anak yang sulung ya, wajahnya lumayan, tapi kelihatan sekali hidupnya susah." Wajah seperti ini biasanya nasibnya berat. Kemudian, matanya berbinar saat melihat Citra yang sedang asik bermain ponsel di sudut ruangan. "Wah, ini yang bungsu ya? Cantik sekali seperti bidadari. Anak seperti ini harus dapat suami yang benar-benar hebat." Mendengar itu, ibu tersenyum lebar hingga telinganya. Ibu mulai mengeluh pada Ibu Tuti, menceritakan tentang ramalan dukun dan mengapa Citra harus segera menikah tahun ini. "Tapi anaknya ini standarnya tinggi sekali, Bu. Pria manapun yang datang tidak ada yang cocok di matanya. Pusing saya." Mendengar keluhan itu, Ibu Tuti menepuk lututnya dan berkata dengan percaya diri, "Aduh, kenapa pusing-pusing? Serahkan saja pada saya. Kebetulan sekali, ada satu calon yang pas untuk Neng Citra, namanya Bima Prakoso, pemuda yang kerja di Jakarta. Orangnya mapan, rajin, dan baik sekali. Yang paling penting, keluarganya sedang buru-buru mencari menantu. Tidak ada syarat macam-macam, yang penting baik hati." Mendengar kata Jakarta, telinga Citra langsung waspada. "Kerja apa di Jakarta?" tanyanya. Ibu Tuti tersenyum penuh arti. "Kerja di bidang konstruksi. Memang agak berat, tapi penghasilannya lumayan besar." Katanya pemuda itu tidak mau istrinya hidup susah, jadi dia mau kasih uang seserahan yang besar. "Besar? Seberapa besar?" tanya ibu, tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ibu Tuti mengangkat satu jarinya. 1 miliar rupiah.
Tunai, tanpa kurang sepeser pun. Bukan cuma itu, semua biaya pernikahan juga akan ditanggung pihak laki-laki. 1 miliar. Angka itu bagaikan bom yang meledak di rumah kami yang reot. Ibu dan Citra sama-sama terbelalak kaget. Di desa miskin ini, uang seserahan puluhan juta saja sudah dianggap besar, apalagi 1 miliar. Keraguan Citra tentang pekerjaan konstruksi yang tidak jelas, itu langsung terkubur oleh keserakahan. Ibu dan adikku mulai membayangkan masa depan yang cerah. Mereka berpikir, pasti pengusaha konstruksi kaya raya itu sudah tua atau punya kekurangan lain sehingga rela membayar mahal untuk mendapatkan istri. Mereka yakin, jika mendapatkan gadis secantik Citra, ia akan diperlakukan seperti ratu dan semua keinginannya akan dipenuhi. Semua keputusan dibuat dengan cepat di belakangku. Aku baru tahu tentang pernikahan Citra saat ibu menyuruhku pulang kampung mendadak untuk membantu persiapan. Ketika aku bertanya siapa calonnya, ibu hanya mengibaskan tangan dengan kesal. Kamu tidak perlu tahu, urusanmu cuma bersih-bersih rumah dan pastikan pernikahan adikmu berjalan lancar. Aku khawatir dan bertanya pada Citra apakah ia sudah pernah melihat wajah calonnya. Sambil cemberut, adikku menjawab, buat apa? Katanya sibuk terus di proyek, cuma ngobrol lewat WhatsApp. Tapi Mas Bima baik kok. Kalau aku minta dibelikan sesuatu, langsung ditransfer uangnya. Begitulah pernikahan yang dilandasi oleh keserakahan dan ilusi itu dipersiapkan. Mereka sama sekali tidak mau tahu tentang keluarga atau kepribadian Bima Prakoso, mereka hanya dibutakan oleh uang 1 miliar rupiah. Aku punya firasat buruk, aku merasa ada yang salah dengan perjodohan yang terlalu mudah ini. Namun, di rumah ini, suaraku tidak ada artinya. Aku hanya bisa menelan kegelisahanku dan diam-diam mengikuti rencana ibu. Dan pada malam sebelum pernikahan, ketika Citra menerima foto asli suaminya yang seorang kuli bangunan, semua fantasi indah itu hancur berkeping-keping. Keterkejutan itu berujung pada pembatalan pernikahan oleh adikku, dan pada saat yang sama, mendorongku masuk ke dalam tragedi pernikahan pengganti yang tak bisa kutolak. Aku berpikir, mungkin Bima Prakoso, pria di foto itu, juga korban dari semua rencana ini. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa di balik penampilannya yang lusuh dan pekerjaannya yang keras, tersembunyi sebuah rahasia besar. Dan aku, yang menjadi pengantin penggantinya, ternyata hanyalah sebuah pion dalam rencananya yang jauh lebih besar. Malam sebelum pernikahan, aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Seluruh rumah dipenuhi tawa palsu dan suasana gembira yang dibuat-buat. Ibu berkeliling kampung, menyombongkan menantu dari Jakarta dan uang seserahan 1 miliar rupiah. Citra, di depan gaun pengantin mahal yang kusewa dengan susah payah, berpose sambil bersenandung. Hanya aku yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahanku. Aku menatap adikku. Dalam balutan gaun putih, ia tampak sangat cantik. Namun, tidak ada sedikit pun kebahagiaan seorang calon pengantin di matanya. Yang ada hanyalah perhitungan dan ekspektasi akan kehidupan kaya yang menantinya. Tepat pada saat itu, nada notifikasi WhatsApp berbunyi dari ponsel Citra. Adikku melihat ponselnya, dan tiba-tiba wajahnya yang ceria berubah pucat pasi. Ia menatap layar dengan tajam, bibirnya bergetar, lalu menjerit. Jeritan yang penuh dengan rasa jijik dan amarah. Astaga, apa-apaan ini? Adikku membanting ponselnya ke atas meja rias, membuat beberapa botol parfum jatuh dan pecah di lantai. Aku dan ibu terkejut dan segera menghampirinya. Kenapa? Ada apa? Tanya ibu dengan panik. Citra tidak menjawab, hanya menunjuk ponselnya dengan tangan gemetar. Aku mengambil ponsel itu. Di layar, ada sebuah foto yang dikirim dari kontak bernama Bima Prakoso. Di dalam foto, seorang pria sedang berjongkok di atas tumpukan puing bata di sebuah tempat yang tampak seperti lokasi konstruksi. Ia mengenakan baju kerja lusuh dan compang-camping, seluruh tubuhnya tertutup debu semen. Wajahnya yang terlihat dari bawah helm proyek yang usang tampak legam terbakar matahari dan bersimbah peluh. Di tangannya, ada sebuah wadah plastik yang mungkin berisi makan siangnya yang sederhana. Di bawah foto itu, tertulis sebuah pesan, lagi istirahat makan siang, aku kirim foto ya. Sampai ketemu besok, sayang. Aku menahan napas. Jadi,
Jadi ini Bima Prakoso? Pria yang dibayangkan ibu dan Citra sebagai pengusaha konstruksi kaya raya. Dia benar-benar hanya seorang kuli bangunan. Penampilannya tidak jelek. Bahkan ada sisi gagah dan maskulin. Namun, jejak kemiskinan dan kelelahan terpancar begitu jelas. Aku melirik ibu. Wajahnya sudah pucat seperti kertas. Ibu tergagap, ini pasti salah. Mungkin dia cuma bercanda. Bercanda? Ibu pikir ini bercanda? Citra berteriak sambil menangis. Ini penipuan. Semuanya penipuan. Kuli bangunan miskin beraninya menipuku. Aku tidak mau menikah. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan pria seperti ini. Bagaimana aku bisa hidup dengan malu seperti ini? Apa kata teman-temanku nanti? Adikku meraung-raung, mulai merusak barang-barang dan melempar pakaian serta kosmetiknya. Ibu segera memeluk dan mencoba menenangkannya. Tenang, nak. Ibu akan telepon Ibu Tuti dan minta penjelasan. Namun, Citra seolah tidak mendengar apa-apa. Ia mendorong ibu dan menatapku dengan mata merah. Tatapannya penuh kebencian dan iri, seolah semua ini adalah salahku. Ini semua gara-gara kakak. Sialnya kakak menular padaku. Seharusnya yang menikah dengan kuli bangunan seperti itu kakak, bukan aku. Adikku berteriak tepat di depan wajahku. Aku hanya bisa membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Kata-katanya menusuk jantungku seperti pisau. Aku telah mengorbankan segalanya untuknya. Dan sekarang, ia justru mengutukku. Malam itu, tidak ada seorang pun di rumah kami yang bisa tidur. Ibu semalaman mencoba menelepon Ibu Tuti, tetapi tidak tersambung. Citra mengurung diri di kamar, menangis dan merusak barang sepanjang malam. Dan aku, dengan hati yang hampa, duduk sendirian di sudut dapur. Aku merasa kasihan pada nasibku, tetapi di sisi lain, ada sedikit rasa puas. Mungkin ini adalah hukuman atas keserakahan dan ilusi ibu dan adikku, pikirku. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa tragedi mereka akan kembali menimpaku. Keesokan paginya, hanya beberapa jam sebelum pihak mempelai pria datang menjemput, ibu mendobrak pintu kamar Citra dan mendapati adikku sudah tidak ada. Di atas meja, hanya ada secari kertas berisi pesan singkat yang ditulis dengan amarah. Aku pergi. Biarpun aku harus mati kelaparan di jalan, aku tidak akan menikah dengan kuli bangunan itu. Jangan cari aku lagi. Pernikahan itu, ibu dan kakak urus saja sendiri. Seluruh rumah seolah membeku. Ibu terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Makanan sudah dipesan, tamu sudah diundang, dan uang seserahan 1 miliar rupiah itu pun sebagian besar sudah habis digunakan untuk merenovasi rumah dan membeli perabotan. Sekarang pengantin wanitanya kabur, selain menanggung malu di seluruh kampung, kami juga harus menghadapi tuntutan ganti rugi dan mengembalikan uang seserahan dari pihak mempelai pria. Di tengah keputusasaan dan kekacauan itu, ibu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapku. Tatapan matanya saat itu, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Itu bukan tatapan seorang ibu. Itu adalah tatapan putus asa seseorang yang tenggelam dan berusaha meraih apa saja untuk bertahan hidup, dan jerami yang akan diraihnya itu adalah aku. Drama paling tragis dalam hidupku, babak pengorbanan dan pertukaran, akan segera dimulai. Saat itu, rumah kami diselimuti keheningan yang mencekam. Hanya isak tangis pilu ibu yang sesekali terdengar. Ibu terduduk di samping surat yang ditinggalkan Citra. Ia tampak begitu menyedihkan. Namun, aku tahu. Air mata ibu bukanlah air mata kekhawatiran untuk putrinya yang kabur. Ibu menangisi kerugiannya sendiri. Ia menangisi rasa malu yang akan ia tanggung di hadapan para tetangga, dan yang terpenting, ia menangisi hilangnya uang seserahan sebesar 1 miliar rupiah. Setelah beberapa saat menangis, ibu mengangkat kepalanya. Dengan kedua matanya yang merah, ia menatapku tajam. Sari. Panggil ibu dengan suara serak. Aku berdiri di sudut ruangan, merasakan firasat buruk, menatap ibu tanpa berkata-kata. Ibu bangkit dengan gontai dan berjalan ke arahku dengan langkah berat. Dan, dalam sekejap mata, di luar dugaanku, ibu tiba-tiba berlutut di hadapanku dan memeluk kakiku. Sari, anakku,
Tolong selamatkan ibu. Tolong selamatkan keluarga ini. Ibu meraung-raung, air mata dan ingusnya bercucuran. Citra kabur karena kekanak-kanakannya. Sebentar lagi para tamu akan datang, pihak mempelai pria juga akan tiba. Kalau pengantinnya tidak ada, mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Orang-orang akan menuding ibu mata duitan dan kena tipu. Ibu tidak sanggup hidup seperti itu, Sari. Aku membeku, mencoba mengangkat ibu, tetapi sia-sia. Ibu memeluk kakiku erat-erat, memohon. Sari, sekali ini saja. Tolong selamatkan ibu. Ini permintaan ibu. Maukah kamu mengenakan gaun pengantin itu dan menikah menggantikan Citra? Meskipun aku sudah menduga permintaan ini, mendengarnya langsung dari mulut ibu terasa seperti pukulan palu di kepala. Apa yang sedang ibu katakan? Ia memaksaku, putrinya yang tidak pernah ia akui, untuk menjadi korban dan menanggung akibat dari kesalahan putri emasnya. Ibu sudah gila, teriakku, mencoba melepaskan diri dari pegangannya. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Dengan orang yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya? Lagi pula, ini pernikahan Citra, bukan pernikahanku. Ibu tidak gila? Ibu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya berkilat menakutkan. Dalam situasi seperti ini, pernikahan siapa yang penting? Dia sudah kabur. Kalau hari ini tidak ada pengantin wanita, pihak sana tidak akan tinggal diam. Mereka akan minta uang seserahan dikembalikan. Mereka juga akan menuntut ganti rugi. Dengan apa kita akan membayarnya? Apa kamu mau lihat ibu jadi gelandangan? Kamu mau lihat keluarga ini hancur berantakan? Nada bicara ibu berubah dari memohon, menjadi mengeluh, lalu menyalahkan. Ibu tahu. Sejak kecil ibu tidak pernah baik padamu. Ibu tahu ibu lebih sayang pada Citra, tapi bagaimanapun juga, aku ini ibumu, orang yang melahirkanmu. Tidak bisakah kamu berbakti pada ibu sekali ini saja? Anggap saja kamu menyelamatkan nyawa ibu. Cukup hari ini saja kamu jadi pengantinnya. Selebihnya biar ibu yang urus. Pria bernama Bima itu kelihatannya lugu, dia tidak akan berani macam-macam padamu. Setelah menikah, pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, tolong selamatkan ibu, nak. Ibu memukul-mukul dadanya, berakting sempurna sebagai tokoh utama dalam sebuah drama tragedi. Aku berdiri di sana, hatiku berkecamuk. Di satu sisi, amarah dan kesedihan yang menumpuk selama bertahun-tahun meluap. Di sisi lain, hatiku luluh oleh ikatan darah yang coba dibangkitkan oleh ibu. Ibuku yang melahirkanku, kini berlutut di kakiku, menangis dengan putus asa. Sekejam apapun ia padaku, aku tidak sanggup melihatnya terpojok di ujung tanduk. Dan mungkin, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku sendiri sudah terlalu lelah. Lelah dengan kehidupan sebagai buruh pabrik, lelah dengan kesendirian. Mungkin pernikahan, meskipun dengan suami seorang kuli bangunan, bisa menjadi jalan keluar. Sebuah jalan keluar yang pahit, tetapi setidaknya sebuah perubahan. Akhirnya, setelah pergulatan batin yang panjang, aku memejamkan mata dan mengangguk pasrah dalam keputusasaan. Baiklah, aku akan pergi. Mendengar satu kata itu, ibu bersorak seolah baru saja bertemu dengan penyelamat. Ibu segera bangkit, menyeka air matanya, dan wajah sedihnya lenyap seketika. Dengan cepat ia menarikku ke kamar Citra. Di dalam kamar, gaun pengantin putih bersih itu masih tergantung. Cepat, tidak ada waktu lagi. Coba pakai. Untung saja postur tubuh kalian mirip, jadi pas. Suara ibu tidak lagi terdengar sedih, hanya ada nada tergesa-gesa. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun pengantin mewah milik adikku itu sedikit kebesaran di tubuhku yang kurus. Wajahku tampak lelah dan pucat, sama sekali tidak ada rona kebahagiaan seorang pengantin. Ibu mencoba menutupi kelelahanku dengan riasan tebal, merias wajahku dengan terburu-buru. Ingat, pesan ibu. Nanti di mobil, tundukkan kepalamu, dan tutupi wajahmu rapat-rapat dengan kerudung pengantin. Jangan sampai ada yang mengenali. Begitu sampai di rumah mempelai pria dan semuanya sudah terjadi, pihak sana juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku duduk diam seperti boneka, membiarkan ibu melakukan apa saja padaku. Air mataku terus mengalir, membasahi riasanku.
Tapi aku tidak menangis karena sedih dengan nasibku. Aku menangis karena berpikir, mulai saat ini, hidupku benar-benar sudah berakhir. Aku sedang berjalan masuk ke dalam liang kuburku sendiri. Sebuah liang kubur berhiaskan gaun pengantin berat yang basah oleh air mata. Ketika klakson mobil berbunyi dari luar gerbang, menandakan kedatangan jemputan, jantungku serasa berhenti berdetak. Ibu segera memasangkan kerudung tebal di kepalaku dan mendorongku keluar kamar. Aku berjalan seperti orang yang berjalan dalam tidur. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku hanya tahu bahwa aku sedang berjalan menuju masa depan yang hampa, tanpa cinta dan tanpa harapan. Di sana, hanya ada pengorbanan dan utang yang tidak akan pernah bisa kulunasi. Mobil pengantin tua yang dihias seadanya itu membawaku meninggalkan desa, di tengah tatapan penasaran dan bisik-bisik para tetangga. Di dalam mobil, dengan wajah tertutup kerudung tebal, aku hanya bisa melihat siluet samar pria yang duduk di sampingku. Dia adalah Bima Prakoso, suamiku, si kuli bangunan. Ia mengenakan setelan jas hitam yang sepertinya tidak pas di badannya, membuatnya terlihat canggung. Selama perjalanan menuju rumahnya, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku, juga tidak mencoba membuka kerudungku. Ia hanya menatap keluar jendela, dan wajahnya yang tegas terpantul di kaca, tampak sedang tenggelam dalam pikirannya. Keheningannya membuatku cemas, tetapi di sisi lain juga sedikit lega. Setidaknya, ia tidak tampak seperti orang yang kasar. Rumah mempelai pria tidak mengadakan pesta. Tempat yang kami tuju adalah sebuah rumah kontrakan petak yang kumuh, terletak di sebuah gang sempit di Jakarta. Kamar yang disebut sebagai kamar pengantin itu hanyalah sebuah ruangan sempit berukuran sekitar 3 kali 4 meter, pengap dan berbau jamur. Perabotannya hanya terdiri dari sebuah ranjang besi tua, lemari kain, serta meja dan kursi plastik. Di dinding, tertempel beberapa stiker merah bertuliskan si kebahagiaan ganda, untuk sekadar formalitas. Tidak ada kerabat, tidak ada teman. Hanya beberapa pria berbaju kerja yang datang menyapa, mungkin teman-temannya sesama pekerja. Mereka berbincang sebentar lalu segera pamit. Pesta pernikahan kami hanyalah makanan sederhana yang dibeli dari luar. Aku dan dia duduk berhadapan, masih dalam keheningan yang menyesakkan. Aku tidak berani mengangkat kepala, hanya fokus menyuapkan makanan ke mulut. Saat itu, hatiku dipenuhi keputusasaan. Meskipun sudah kusiapkan mental, aku tidak menyangka kehidupan pernikahanku akan dimulai dengan sangat menyedihkan seperti ini. Harga dari semua pengorbananku hanyalah sebuah kamar kontrakan kumuh dan seorang suami yang dingin dan asing. Setelah makan, ia keluar untuk menelepon cukup lama. Aku duduk di tepi ranjang di dalam kamar, menunggu dengan perasaan campur aduk. Aku bingung bagaimana harus melewati malam pertama ini. Aku takut ia akan menuntut haknya sebagai suami dan memaksaku. Bagaimanapun juga, secara hukum aku adalah istrinya. Beberapa saat kemudian, ia kembali. Tanpa menatapku, ia diam-diam mengeluarkan sebuah tikar tipis dan selimut dari lemari. Dan, di tengah keherananku, ia menggelar tikar itu di sudut lantai yang dingin. Tidur saja di ranjang, katanya. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku akan tidur di lantai. Aku bingung, kenapa? Aku tidak terbiasa tidur seranjang dengan orang asing, potongnya. Suaranya masih tetap dingin. Ia berbalik ke arahku. Di bawah cahaya lampu pijar yang redup, aku akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ia tidak sejelek atau sehitam di foto. Wajahnya justru sangat maskulin, dengan mata yang dalam dan tatapan yang tajam. Ia menatapku seolah bisa menembus pikiranku. Saya tahu Anda bukan Citra, kata-katanya bagaikan petir yang menyambar telingaku. Aku membeku di tempat, tubuhku kaku. Bagaimana Anda bisa tahu? Wajah bisa diubah dengan riasan, gaun pengantin bisa dipakai orang lain. Tapi tangan Anda tidak bisa berbohong, katanya. Pandangannya tertuju pada tanganku. Tangan yang kapalan karena kerja keras bertahun-tahun. Tangan seorang nona muda yang terawat tidak akan seperti itu. Lagi pula, saya sudah melihat foto Anda. Keluarga Anda yang mengirimkannya. Aku benar-benar bingung. Tetapi, kenapa Anda tetap melanjutkan pernikahan ini? Ia tersenyum sinis. Sebuah senyum yang tidak bisa ku mengerti. Itu urusan saya, Anda tidak perlu tahu.
Ia membalikkan badan dan berbaring di atas tikar yang digelarnya di lantai, lalu menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Tidur saja. Seperti yang kubilang, aku tidak akan menyentuhmu seujung kuku pun. Mulai besok, kita hanya orang asing yang tinggal serumah. Kerjakan urusan masing-masing, dan jangan ikut campur urusan satu sama lain. Anggap saja ini hubungan kontrak sampai kita menemukan solusinya. Setelah itu, ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya terdengar suara napasnya yang teratur. Aku duduk di ranjang, pikiranku kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia tahu aku bukan pengantin yang sebenarnya, tetapi ia menerima pernikahan ini. Ia memperlakukanku dengan dingin dan acuh tak acuh, tetapi di saat yang sama ia juga menghormatiku. Siapa dia? Mengapa ia melakukan ini? Apa tujuannya? Malam pertamaku berlalu dengan sangat aneh. Tanpa lilin, tanpa bunga. Hanya ada keheningan, jarak, dan ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Aku pikir aku telah jatuh ke dasar jurang tragedi, tetapi mungkin aku salah. Takdir sepertinya sedang mendorongku ke papan permainan yang jauh lebih rumit. Dan di papan permainan itu, suamiku yang misterius inilah yang memegang semua kartu kunci. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi. Sebuah kebiasaan yang sudah tertanam setelah bertahun-tahun bekerja di pabrik, semalam aku hampir tidak bisa tidur. Pertanyaan-pertanyaan tentang suamiku yang misterius terus berputar di kepalaku. Aku melirik ke sudut ruangan, ia sudah tidak ada di sana. Tikar dan selimutnya sudah terlipat rapi. Terdengar samar-samar suara air dari arah kamar mandi umum di luar. Tak lama kemudian, ia kembali, mengenakan pakaian kerja yang sama seperti kemarin. Ia melihatku sudah bangun, tetapi tidak berkata apa-apa dan langsung menyiapkan tas usangnya untuk berangkat kerja. Aku duduk di ranjang, bingung harus berbuat apa. Kami sekarang adalah suami istri, tetapi lebih canggung dari orang asing. Aku tidak tahu harus memanggilnya apa, harus bicara apa. Namun, ada masalah yang lebih mendesak. Aku tidak punya uang sepeser pun. Sisa tabunganku sudah habis untuk persiapan pernikahan adikku. Aku harus belanja bahan makanan dan membeli barang-barang kebutuhan untuk hidup ke depannya. Dengan memberanikan diri, saat ia hendak keluar pintu, aku memanggilnya dengan suara pelan. Mas. Ia berhenti dan menoleh padaku. Tatapannya masih tetap dingin. Ada apa? Boleh saya minta uang untuk belanja? Suaraku bergetar, wajahku terasa panas karena malu. Ini adalah pertama kalinya seumur hidupku aku meminta uang pada seorang pria. Rasanya sangat memalukan. Aku hanya berniat meminta sekitar 2 juta rupiah, cukup untuk membeli beras dan lauk pauk untuk beberapa hari. Ia menatapku sejenak tanpa berkata-kata, lalu berjalan ke arah meja, meletakkan tasnya, dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Aku pikir ia akan mengeluarkan uang tunai dari dompetnya, ternyata tidak. Ia menekan-nekan ponselnya beberapa kali, lalu mengangkat kepala dan bertanya padaku, "Nomor rekeningmu berapa?" Aku bingung, tetapi aku menyebutkan satu-satunya nomor rekening bank yang kumiliki. Rekening yang saldonya tidak pernah lebih dari 5 juta rupiah. Ia mengangguk, menekan-nekan ponselnya lagi, lalu memasukkannya kembali ke saku. Sudah. Aku kirim sedikit tabunganku, pakai saja untuk biaya hidup dan beli apa yang kamu perlukan. Kalau kurang, bilang saja. Setelah mengatakan itu, ia mengambil tasnya dan pergi. Aku ditinggal sendirian dalam kebingungan. Transfer rekening? Seorang kuli bangunan melakukan transfer rekening? Dan sedikit? Berapa banyak yang ia kirim? Paling-paling beberapa juta, pikirku dalam hati. Tepat pada saat itu, ponsel jadulku berbunyi, menandakan ada pesan masuk. Aku membuka pesan itu. Pesan dari bank. Saat membacanya, jantungku mulai berdebar kencang. Nasabah hit. Dana sebesar Rp20.000,000 telah masuk ke rekening Anda. Aku mengucek-ngucek mata dan membaca angka itu lebih dari 10 kali. 20 miliar rupiah. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Bagaimana mungkin aku menerima uang sebanyak ini? Mungkin bank salah kirim pesan, atau mungkin penipu salah transfer. Aku hendak berlari keluar mencarinya untuk bertanya. Saat itu, teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar,
Aku menjawab panggilan itu. Halo, ini saya, suara dingin Bima terdengar. Uangnya sudah masuk? Iya, sudah, jawabku tergagap. Tetapi, kenapa banyak sekali? Apa Anda salah kirim? Ini, 20 miliar? Hening sejenak di seberang sana. Lalu, dengan nada yang seolah tidak terjadi apa-apa, ia berkata dengan suara yang masih datar, tidak salah kirim. Itu seluruh tabunganku selama bertahun-tahun kerja di proyek. Saya tidak punya waktu untuk menyimpannya, jadi saya titipkan padamu. Pakai saja untuk biaya hidup, beli apa saja yang kamu mau. Jangan terlalu hemat. Tapi aku masih tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang kuli bangunan, sekeras apapun ia bekerja, bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Tapi, tidak ada tapi, potongnya. Itu uang saya, terserah saya. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Apa itu? Tanyaku. Jaga rahasia. Jangan pernah bicarakan uang ini kepada siapapun, termasuk ibu dan adikmu. Kita tetap berpura-pura menjadi pasangan suami istri miskin yang tinggal di kontrakan ini, mengerti? Iya, saya mengerti, jawabku secara mekanis. Bagus. Kalau begitu saya berangkat kerja. Ia menutup telepon. Aku ditinggalkan sendirian di kamar kontrakan bersama rahasia 20 miliar rupiah. Aku terduduk lemas di atas ranjang. Kepalaku pusing. Pria ini. Sebenarnya siapa dia? Dia jelas bukan kuli bangunan biasa. Kuli bangunan biasa tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, dan tidak mungkin bisa berbicara tentang 20 miliar rupiah dengan begitu tenang. Lalu, mengapa ia menyamar sebagai kuli bangunan? Mengapa ia menerima aku, seorang pengantin pengganti, sebagai istrinya? Dan mengapa ia mempercayaiku dan menitipkan uang sebanyak ini padaku? Pernikahanku, tragediku, kini telah terselimuti kabut misteri yang pekat. Aku sadar, mulai saat ini, hidupku tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Setelah menerima uang yang mengejutkan sebesar 20 miliar rupiah itu, perubahan besar namun sunyi mulai terjadi dalam hidupku. Sesuai pesan Bima, aku menjaga rahasia tentang uang itu dengan sangat rapat. Setiap kali ibu atau adikku menelepon, aku hanya mengatakan bahwa aku hidup baik-baik saja, suamiku memang miskin tapi ia baik dan rajin. Mendengar itu, ibu hanya mendecakkan lidah dan berkata, "Ya sudahlah, memang sudah nasibmu begitu, sabar saja." Sementara Citra mencibir, "Memang jodoh, sama-sama kampungan." Aku tidak lagi merasa sakit hati mendengar kata-kata mereka. Aku hanya merasa kasihan pada pikiran sempit mereka. Kehidupanku dan Bima di kontrakan petak itu masih berjalan dengan aneh. Kami masih seperti orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Ia tidur di lantai, aku di ranjang. Setiap pagi buta, ia berangkat kerja mengenakan baju kerja lusuhnya, dan baru pulang saat hari sudah gelap. Ia pendiam, dingin, dan hampir tidak pernah memulai pembicaraan denganku. Namun, perhatiannya justru terlihat dari tindakan-tindakan kecil yang tak terduga. Tindakan yang sama sekali tidak sesuai dengan citranya sebagai seorang kuli bangunan. Pertama, ia mengubah kamar kontrakan kami yang pengap dan kumuh menjadi tempat yang layak huni. Suatu malam, ia pulang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa berbagai macam perkakas dan bahan bangunan. Aku bingung, tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Selama beberapa hari berikutnya, setelah pulang kerja, ia diam-diam memperbaiki kamar kami sendirian hingga larut malam. Dinding yang catnya mengelupas ia plester ulang, dan ia cat dengan warna putih cerah. Ia mengganti kabel listrik yang sudah tua, dan mengganti lampu pijar yang redup dengan lampu LED hemat energi. Ia bahkan membuatkan rak buku kecil di sudut kamar dan jemuran pakaian modern di balkon. Semua yang ia lakukan tampak begitu profesional dan terampil, bukan seperti pekerjaan seorang kuli yang hanya bisa mengaduk semen dan mengangkat bata, melainkan seperti seorang teknisi ahli. Berkatnya, kamar kontrakan kami berubah menjadi tempat yang bersih, terang, dan nyaman dalam sekejap. Begitu pula dengan barang-barang yang ia belikan untukku. Ia tidak pernah membelikan barang mahal atau mewah, tetapi barang-barang kecil yang ia bawa selalu menunjukkan perhatian yang sangat dalam. Suatu hari,
Ia melihat tanganku merah dan melepuh karena mencuci baju dengan tangan. Keesokan malamnya, ia pulang membawa sarung tangan karet kualitas terbaik dan krim tangan pelembab. Di hari lain, saat aku sering batuk karena pergantian musim, tiba-tiba di kamar sudah ada sebuah pelembab udara, humidifier kecil beserta minyak esensial seperti eukaliptus dan serai. Yang paling istimewa adalah ketika suatu malam ia pulang membawa sebuah laptop bekas. Aku menatapnya dengan kaget. Ia meletakkan laptop itu di atas meja dan berkata dengan ketus, "Kelihatannya kamu bosan. Pakai ini untuk internetan, nonton film, atau baca berita. Semua yang kamu butuhkan sudah kuinstal, tinggal pakai saja." Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop itu. Meskipun bekas, kondisinya masih sangat baik. Semua perangkat lunak, mulai dari antivirus hingga situs untuk menonton film atau mendengarkan musik, sudah terpasang dengan sempurna. Ini adalah pertama kalinya aku menyentuh komputer setelah hampir 10 tahun sejak aku berhenti sekolah. Perasaan aneh sekaligus haru membuncah di dadaku. Aku mulai belajar lagi menggunakannya, dan perlahan-lahan pengetahuan yang dulu pernah kupelajari kembali muncul. Aku mulai membaca berita dan mengikuti perkembangan dunia. Aku bahkan mendaftar kursus online gratis tentang ekonomi dan keuangan, bidang yang pernah sangat kuminati. Laptop bekas itu telah membukakan jendela menuju dunia baru untukku. Ia membuatku terhubung kembali dengan dunia, dan yang terpenting, membuatku menemukan kembali sebagian dari diriku yang telah hilang. Bima masih tetap dingin, tetapi perhatiannya sama sekali tidak dingin. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tentang mengapa aku harus menikah menggantikan adikku. Ia juga tidak pernah menuntut apapun dariku. Saat makan malam, apapun yang kumasak, ia akan memakannya sampai habis tanpa pernah mengeluh. Bahkan, setiap selesai makan, ia yang selalu lebih dulu mencuci piring. "Kamu yang masak, jadi aku yang cuci piring. Kita tinggal bersama, jadi pekerjaan rumah tangga harus dibagi," katanya. Kata dibagi keluar dari mulutnya dengan begitu alami. Pola pikirnya sangat berbeda dengan para pria di kampungku yang menganggap pekerjaan rumah adalah tugas wanita. Kesenjangan antara penampilan luar dan sifat aslinya membuatku semakin penasaran dan bingung setiap harinya. Siapakah dia sebenarnya? Mungkinkah seorang kuli bangunan mengerti tentang komputer, tentang minyak aromaterapi, dan bisa begitu perhatian pada seorang wanita? Mungkinkah seorang kuli bangunan punya pemikiran modern dan terbuka tentang pembagian tugas rumah tangga? Hari demi hari, gambaran tentangnya di benakku dipenuhi dengan garis-garis baru yang misterius dan kontradiktif. Aku mulai merasa bahwa hidup bersamanya, meskipun penuh keheningan, terasa sangat tenang dan aman. Sebuah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bahkan saat aku tinggal di rumah orang tuaku sendiri. Aku tidak tahu kemana hubungan aneh ini akan berlanjut. Namun, aku tidak lagi takut atau jijik padanya. Sebaliknya, rasa penasaran dan perasaan positif lainnya mulai tumbuh perlahan. Dan aku tahu, rahasia yang ia sembunyikan suatu saat nanti pasti akan terungkap. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan mengungkap rahasia itu adalah adik kandungku sendiri, orang yang kucintai sekaligus kubenci. Saat aku mulai terbiasa dengan kehidupanku yang baru, yang tenang namun misterius, adikku Citra, setelah kabur dan menghabiskan sisa uangnya, akhirnya kembali ke rumah. Ia kembali dengan penampilan yang menyedihkan, jauh dari citranya yang dulu angkuh dan glamor. Ibu, melihat putri emasnya kembali, sangat gembira dan kembali melayaninya dengan sepenuh hati. Namun, kehidupan desa yang sederhana dan serba kekurangan tidak bisa memuaskan gaya hidup boros Citra. Adikku mulai menanyakan kabarku pada ibu. "Bu, Kak Sari gimana sekarang? Pasti sengsara ya hidup sama suami kuli bangunan itu?" Suara adikku terdengar penasaran sekaligus puas. Ibu mendecakkan lidah. "Ya sengsaralah. Kalau ditelepon sih bilangnya baik-baik saja, tapi pasti dia cuma menahan diri. Mau bagaimana lagi? Sudah nasibnya." Mendengar cerita ibu, Citra semakin merasa di atas angin. Pikiran bahwa aku hidup lebih sengsara darinya memberinya sedikit kelegaan. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Citra mulai kehabisan uang dan seperti biasa,
Ia merengek pada ibu meminta uang untuk belanja dan jalan-jalan dengan teman-temannya. Tapi dari mana ibu punya uang? Sambil menghela napas, ibu berkata, coba saja dulu kamu jadi menikah dengan Bima, pasti sekarang hidupmu enak. Setidaknya kita sudah terima uang seserahan 1 miliar dari dia. Kata-kata ibu itu menyulut kembali rasa penasaran dan keserakahan Citra. Adikku mulai berpikir, jangan-jangan kuli bangunan itu tidak semiskin yang kukira? Jangan-jangan Kak Sari diam-diam hidup enak di belakangku? Dengan pikiran itu, Citra memutuskan untuk datang ke Jakarta menemuiku. Ia tidak memberitahuku sebelumnya. Ia ingin datang tiba-tiba dan melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa sengsaranya hidupku. Pagi itu, adikku naik bus pagi-pagi sekali dan datang ke alamat kontrakan yang diberikan ibu. Berdiri di depan gedung kontrakan yang kumuh dan berbau jamur, melihat kamarku yang sederhana, adikku tertawa sinis. Benar kan, tinggal di lubang tikus. Ternyata aku cuma khawatir berlebihan, pikirnya. Adikku tidak mengetuk pintu, ia menunggu di luar cukup lama. Ia berpikir mungkin akan ada tontonan menarik. Tepat pada saat itu, aku keluar rumah membawa keranjang belanja untuk pergi ke pasar. Aku hanya mengenakan daster biasa, tidak berbeda dengan ibu-ibu rumah tangga lain di lingkungan itu. Citra semakin yakin dengan dugaannya. Ia berniat menghampiriku, mengejekku, lalu pulang. Namun, saat aku membuka pintu dan melihatnya, aku sangat terkejut. Sejak ia kabur, tidak pernah sekalipun ia menghubungiku. Aku mengajaknya masuk ke kamar dan bertanya kemana saja ia selama ini. Tiba-tiba Citra menangis dan meminta maaf padaku. Ia bilang ia masih muda dan punya masa depan cerah, jadi ia tidak sanggup menghabiskan hidupnya di samping seorang kuli bangunan dan terpaksa melimpahkan beban itu padaku. Aku sudah tidak lagi membencinya. Aku memutuskan untuk menganggap semua ini sebagai takdirku. Aku menyuruhnya beristirahat sebentar dan berkata akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dan membuatkan makan siang untuknya. Namun, kesalahanku adalah meninggalkan ponselku di kamar. Tiba-tiba, nada notifikasi WhatsApp berbunyi. Itu adalah pesan notifikasi perubahan saldo dari bank. Notifikasi keuntungan harian dari salah satu reksadana yang kuinvestasikan. Citra mengambil ponselku, dan saat melihat angka yang tertera di layar, ia tidak mempercayai matanya. Angka dengan deretan nol yang banyak itu tidak mungkin salah dilihat. Saldo rekening. Lebih dari Rp20.000 kah? Citra merasa seperti tersengat listrik. Bagaimana mungkin? Kakakku yang kampungan, yang tinggal di kontrakan kumuh ini, bagaimana bisa punya uang sebanyak ini? Pasti ada yang salah. Atau jangan-jangan, suami kuli bangunan itu. Pasti ini uangnya. Dia tidak miskin seperti kelihatannya. Dia adalah konglomerat yang menyamar, dan kakakku, Sari, telah merebut keberuntungan itu dariku. Iri, amarah, dan keserakahan berkobar hebat, membakar habis sisa akal sehat Citra. Adikku tidak bisa berpikir jernih lagi. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Aku ditipu. Aku telah merobek tiket lotre pemenang hadiah utama dengan tanganku sendiri. Kakakku yang kampungan dan jelek itu telah merebut suamiku yang kaya raya, yang seharusnya menjadi milikku. Adikku duduk di sana, mengepalkan kedua tangannya begitu erat hingga kukunya menancap ke telapak tangan dan mengeluarkan darah. Tatapan matanya yang memandang punggungku yang berjalan ke arah pasar memerah karena amarah. Ia bukan lagi Citra yang dulu angkuh dan manja. Ia adalah seekor binatang buas yang terluka karena mangsanya direbut, yang siap menerkam siapa saja yang telah mengambil miliknya. Adikku segera mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang sudah ia hafal. Bu, kita ditipu. Kak Sari merebut suamiku. Ibu harus bantu aku menuntut keadilan. Notifikasi takdir itu secara resmi telah membuka sebagian rahasia, dan pada saat yang sama, menjadi lonceng yang menandakan datangnya badai baru. Perebutan yang tidak tahu malu dan konyol akan segera melanda kehidupanku yang tenang. Menerima telepon dari Citra yang penuh amarah, ibu benar-benar panik, merebut suami, kaya raya. Kata-kata itu berputar di kepala ibu, dan keraguan awalnya segera berubah menjadi keyakinan. Ibu sama sekali tidak memikirkan bagian yang tidak logis dari cerita putrinya,
Ia lupa bahwa ia sendirilah yang memaksaku untuk menikah menggantikan Citra. Di kepala ibu hanya ada satu pikiran, kita ditipu. Putri kesayanganku telah direbut keberuntungannya oleh putri yang paling kubenci. Keserakahan dan prasangka yang mengakar dalam telah melumpuhkan semua akal sehat ibu. Ibu tidak bisa tinggal diam lagi. Ia harus pergi ke Jakarta dan merebut kembali hak Citra. Keesokan paginya, sebuah drama yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa dimulai. Ibu naik bus pertama ke Jakarta, dan Citra sengaja mengenakan pakaian lusuh dan tampil dengan wajah tanpa riasan yang dibuat semakin pucat. Ibu terus-menerus mengendus minyak angin, seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Mereka sengaja berakting sebagai korban yang malang dan menyedihkan untuk mendapatkan simpati dan menekanku. Saat ibu tiba di kontrakanku, aku sedang menyiapkan makan siang. Mendengar pintu diketuk dengan kasar, aku membukanya dan melihat ibu berdiri di sana. Aku membeku melihat penampilan ibu yang tak terduga. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, ibu berlari dan memelukku. Tapi itu bukan pelukan kasih sayang. Ibu mencubit lenganku dan mulai meraung-raung seperti seorang aktris di atas panggung. Sari. Astaga, Sari. Tega sekali kamu melakukan ini pada adikmu dan ibumu. Kasihan sekali adikmu, Sari. Sejak hari kamu menikah menggantikannya, dia tidak bisa tidur nyenyak dan makan dengan tenang karena rasa bersalah. Setelah kabur dan hidup menderita, sekarang dia baru bisa kembali. Ibu menunjuk Citra yang berdiri di belakangnya dengan kepala tertunduk dan bahu bergetar, berakting sempurna sebagai gadis malang. Aku berdiri terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu, apa maksud ibu? Kalau Citra sudah kembali, kan bagus. Bagus, apanya yang bagus? Potong ibu dengan suara tajam. Kalau dia sudah kembali, ya kamu harus kembalikan suaminya. Pernikahan ini awalnya milik Citra, dan Mas Bima itu suaminya Citra. Hanya karena adikmu kabur sehari karena kekanak-kanakannya, kamu berani merebut kebahagiaannya? Apa kamu ini manusia? Aku membeku di tempat. Kembalikan suaminya. Merebut kebahagiaan. Kata-kata yang keluar dari mulut ibu itu terdengar begitu tidak tahu malu dan konyol. Ibu memutarbalikkan fakta, mengubahku yang menjadi korban menjadi pelaku dan pengkhianat. Ibu, apa yang ibu katakan? Tanyaku dengan suara rendah. Kesabaranku mulai habis. Ibu kan yang memaksaku menikah dengan Mas Bima menggantikan Citra. Kenapa sekarang ibu bilang aku merebut suami adikku? Kapan ibu bilang begitu? Ibu membelalakan matanya, menyangkal mentah-mentah. Ini semua salahmu. Kamu pasti tahu kalau dia kaya, lalu kamu pakai pelet atau guna-guna untuk memikatnya dan merebut hartanya kan? Kalau tidak, mana mungkin suami sehebat itu mau menikah dengan gadis kampungan dan jelek sepertimu? Saat itulah Citra mengangkat kepalanya. Matanya merah, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena amarah. Adikku menghampiriku dan menudingku. Kak, sudah hentikan sandiwaramu. Aku sudah tahu semuanya. Mas Bima itu bukan kuli bangunan kan? Dia konglomerat kan? Kakak menipu seluruh keluarga kita dan hidup enak di atas penderitaan aku. Apa kakak tidak merasa jahat? Ah, jadi karena ini. Mereka tahu tentang uang itu. Melihat sandiwara murahan mereka, aku merasa jijik. Hatiku tidak lagi sakit. Yang tersisa hanyalah rasa muak. Kalian berdua, hentikan sandiwara ini, kataku dengan suara dingin seperti es. Apa tujuan kalian? Jangan berbelit-belit, katakan langsung. Menyadari aku tidak lagi mudah ditipu, ibu berhenti menangis. Ia melipat tangannya di dada dan kembali ke wajah angkuhnya yang biasa. Baiklah. Kalau kamu maunya begitu, aku akan bicara terus terang, kata ibu. Bima itu suaminya Citra, kamu hanya pengganti. Sekarang Citra sudah kembali, jadi kamu harus tahu diri dan kembalikan suaminya. Cepat tanda tangani surat cerai dan angkat kaki dari sini. Rumah ini tidak akan menerima perempuan yang merebut suami adiknya sendiri. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Ketidaktahuan malu mereka sudah melampaui batas moral manusia. Mereka tidak hanya menginginkan uang, tetapi juga orangnya. Mereka ingin aku, yang sudah selesai menjalankan peranku sebagai korban, diam-diam menghilang dan menyerahkan segalanya kepada putri emas mereka. Mereka pikir aku ini apa?
Barang yang bisa dibuang kapan saja setelah masa pakainya habis. Amarah meluap, membakar habis sisa kesabaranku. Kini saatnya menunjukkan pada mereka bahwa cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Kata-kata tak tahu malu ibu menjadi pemicu pertengkaran hebat di dalam kamar kontrakan yang sempit itu. Citra, yang didukung oleh ibu, tidak lagi berpura-pura menjadi korban. Adikku menghampiriku, menatapku dengan tatapan menantang dan penuh kebencian yang sudah biasa kulihat sejak kecil. "Dengarkan," kata adikku sambil mengangkat dagunya. "Mas Bima itu milikku, bukan milik kakak. Kakak hanya pengganti. Sekarang sandiwaranya sudah selesai, jadi sebaiknya kakak tahu diri dan pergi dari sini." Aku tertawa sinis, tawa yang pahit. "Kembalikan suami?" "Citra, apa kamu tidak merasa lucu? Kamu yang kabur pada malam sebelum pernikahan, kamu juga yang menghinanya sebagai kuli bangunan miskin. Sekarang dengan muka apa kamu datang ke sini dan minta dia dikembalikan? Memangnya kenapa?" teriak Citra dengan urat leher menegang. "Waktu itu aku tidak tahu kalau dia kaya. Kalau aku tahu, mana mungkin aku kabur? Kakak yang menipuku? Kakak menipu seluruh keluarga kita. Kakak tahu dia konglomerat, tapi kakak sembunyikan dan hidup enak sendirian. Kakak benar-benar kakak yang paling jahat." "Aku tidak tahu," kataku dengan suara rendah. "Sampai sekarang pun aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang ku tahu, dia adalah suami yang baik. Dan dia menghormatiku. Penghormatan yang seumur hidupmu tidak akan pernah kamu dapatkan." "Penghormatan," sela ibu dengan nada sinis. "Laki-laki sekaya dan seganteng itu menghormati gadis kampungan dan jelek sepertimu? Jangan mimpi, pasti kamu pakai pelet atau guna-guna untuk memikatnya. Memangnya apa lagi yang kamu bisa selain ilmu hitam dari dukun kampung?" Hinaan dan tuduhan mereka mengalir deras seperti air terjun kotor ke wajahku. Mereka tidak hanya menyerangku, tetapi juga merendahkanku dengan tahayul dan prasangka. Tapi aku yang sekarang berbeda, aku tidak lagi menangis atau diam-diam menahan diri. Aku menatap mata mereka lurus-lurus. Dengan tatapan dingin dan tegas. "Kalian sudah selesai bicara?" Aku membuka mulut. Suaraku tenang, tetapi memiliki bobot yang membuat mereka terdiam. "Kalau sudah, sekarang giliranku." Aku berjalan ke lemari kain tua dan mengeluarkan sebuah kotak besi kecil. Tempat aku menyimpan barang-barangku yang paling berharga. Aku meletakkan kotak itu di atas meja dan membuka gemboknya. Di dalamnya bukan uang atau perhiasan, melainkan beberapa lembar kertas usang. "Kalian bilang aku merebut suami Citra?" Aku mengambil selembar kertas. "Ini surat nikah. Di sini jelas tertulis namaku, Sari, dan nama suamiku, Bima Prakoso, dan ini sah secara hukum. Sekarang, katakan siapa istri yang sah?" "Itu kan cuma surat," gagap Citra. Kepercayaan dirinya sudah mulai goyah. "Baiklah. Kalau begitu kita bicara tentang perasaan." Aku meletakkan surat nikah itu dan mengambil setumpuk struk belanja. Ini struk barang-barang yang dibelikan Mas Bima untukku. Sarung tangan karet, krim tangan, pelembab udara, dan sebuah laptop. Bukan barang-barang mahal, tapi ini adalah perhatian. Perhatian yang seumur hidupmu tidak akan pernah kamu dapatkan dari pria manapun, karena kamu hanya tahu menuntut materi. Dia peduli pada kesehatanku dan bahkan kehidupan mentalku. Aku menatap Citra dengan kasihan. "Mungkin benar katamu, dia kaya. Tapi kekayaannya bukan pada uang 20 miliar itu. Kekayaannya ada pada kepribadiannya, kebaikannya, dan caranya memperlakukan seorang wanita yang telah diabaikan oleh seluruh dunia." "Apa kamu bisa mengerti itu?" Citra terdiam, wajahnya memerah dan memucat bergantian. Melihat putrinya terdesak, ibu maju. "Berani-beraninya kamu menceramahi kami. Aku tidak peduli dia baik atau tidak. Yang ku tahu, kamu harus bercerai dan kembalikan Bima pada Citra. Kalau tidak, aku akan berteriak sekeras-kerasnya, agar semua orang di kontrakan ini tahu, kalau kamu adalah perempuan perebut suami adik sendiri." "Silakan saja," kataku menantang. "Kita lihat saja nanti siapa yang akan ditertawakan orang-orang. Kakak yang dipaksa menikah, atau ibu yang serakah dan adik yang meninggalkan suaminya pada malam sebelum pernikahan lalu kembali dengan tidak tahu malu setelah tahu suaminya kaya."
Pertengkaran kami semakin memanas dan mulai menarik perhatian para tetangga. Beberapa orang mulai mengintip dari luar pintu. Melihat ada penonton, Ibu dan Citra semakin bersemangat berakting. Mereka menangis, meraung-raung, dan berteriak bahwa aku adalah anak durhaka yang menipu keluarga. Kamar kontrakanku yang kecil seketika berubah menjadi panggung komedi tragedi. Aku lelah dan muak. Aku tidak ingin berdebat lagi dengan mereka. Aku ingin mengakhiri semuanya. Keluar dari rumahku sekarang juga, kataku dengan suara rendah. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Beraninya kamu, teriak ibu. Kamu mau melaporkan ibumu yang melahirkanmu ke polisi? Tepat pada saat itu, saat kekacauan mencapai puncaknya, sebuah suara rendah dan berwibawa terdengar dari arah pintu, menghentikan semua keributan. Ada apa ini? Kami semua menoleh ke arah pintu. Pintu kontrakan entah sejak kapan sudah terbuka, dan di sana berdiri seseorang yang bukan Bima Prakoso si kuli bangunan. Ia mengenakan setelan jas hitam yang mahal dan pas di badan, menonjolkan postur tubuhnya yang tinggi dan tegap. Rambutnya tertata rapi, dan wajahnya bersih dan maskulin. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Di belakangnya, dua pria berbadan tegap dengan setelan hitam berdiri dengan wajah dingin, dan agak jauh di ujung gang, sebuah mobil Mercy hitam mengkilap terparkir. Kemunculannya yang tiba-tiba dan mengintimidasi itu membuat semua orang, termasuk aku, membeku di tempat. Keheningan yang mencekam memenuhi kamar kontrakan yang sempit itu. Ibu dan Citra, yang beberapa detik lalu masih menangis dan berteriak, kini hanya bisa ternganga dengan mata terbelalak, menatap pria yang berdiri di ambang pintu. Mereka tidak bisa mempercayai bagaimana kuli bangunan dekil dan kampungan yang mereka hina bisa berubah menjadi pria yang begitu elegan, berwibawa, dan berkelas. Mereka mengucek-ngucek mata, seolah sedang melihat hantu. Aku pun sama terkejutnya dengan mereka. Meskipun aku sudah menduga bahwa identitasnya tidak biasa, melihat transformasinya secara langsung di depan mata tetap saja mengejutkan. Ia berdiri bersandar di kusen pintu dengan sikap santai dan percaya diri. Penampilannya sama sekali tidak cocok dengan ruangan yang kumuh dan berantakan ini, tatapan matanya tidak lagi dingin atau canggung seperti biasanya. Ia menatapku. Hanya sesaat, tetapi dalam tatapan itu aku bisa membaca kekhawatiran dan permintaan maaf. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya yang setajam pisau ke arah Ibu dan Citra. Saya dengar kalian mencari saya? Ia membuka suara. Nada bicaranya sama sekali berbeda dengan nada ketus dan irit bicara yang biasa ku dengar, melainkan rendah dan berwibawa. Ibu yang pertama kali sadar. Keserakahan dan kekaguman pada penampilan kaya Bima mengalahkan semua rasa takutnya. Ibu segera mengubah sikapnya, tersenyum menjilat, dan menghampirinya. Oh, Nak Bima, kamu sudah pulang? Astaga, kenapa hari ini gagah sekali? Ibu sampai pangling. Sambil berbicara, Ibu melirik jam tangan mewah di pergelangan tangannya dan setelan jasnya yang tampak mahal. Bima tidak menjawab. Ia sepertinya tidak berniat memanggilnya ibu. Ia hanya mengangkat alis, tatapannya masih sedingin es. Anda siapa ya? Pertanyaannya membuat ibu membeku, senyum di bibirnya pun ikut membeku. Saya? Saya ini ibu mertuamu. Ibunya Sari dan Citra. Apa kamu lupa, ibu mertua? Bima tersenyum sinis. Senyum yang penuh dengan cemoohan. Setahu saya, istri saya adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Dari mana datangnya ibu mertua ini? Kata-katanya bagaikan tamparan keras di wajah ibu, membuat wajahnya pucat pasi. Nanak Bima, apa maksudmu? Bima memotong perkataannya. Ia melangkah masuk ke dalam kamar, melewati ibu seolah-olah ibu adalah makhluk tak kasat mata. Ia berhenti di depan Citra. Ia membungkukkan badan dan menatap lurus ke mata adikku yang tampak bingung bercampur sedikit terpesona. Atau, jangan-jangan Anda istri saya? Pengantin wanita yang kabur pada malam sebelum pernikahan, Nona Citra? Citra, mendengar namanya disebut dan melihat pria tampan dan kaya di depannya, seolah melupakan segalanya. Ia cepat-cepat mengangguk dan kembali berakting menyedihkan. Iya, benar. Saya Citra. Mas Bima, akhirnya Mas kenal saya. Saya benar-benar minta maaf karena kabur waktu itu. Saya masih kekanak-kanakan. Kakak saya.
Kakak saya yang menipu saya. Adikku menunjuk ke arahku. Kakak bilang Mas Bima miskin, makanya saya takut dan kabur. Apa Mas tidak bisa memaafkan saya? Kita mulai dari awal lagi, ya? Adikku mencoba menampilkan ekspresi rapuh dan memelas dengan suara manja, jurus yang biasa ia gunakan untuk merayu pria. Tapi ia salah memilih lawan. Di hadapannya bukanlah pria bodoh yang mudah ditipu. Bima menatap adikku cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang besar dan lepas, tetapi membuat bulu kuduk merinding. Mulai dari awal, siapa Anda sampai merasa punya hak untuk bicara seperti itu pada saya? Ia menegakkan tubuhnya. Suaranya tiba-tiba menjadi sekeras baja. Wanita yang meninggalkan tunangannya seperti sampah karena dibutakan oleh materi, dengan muka apa Anda bicara seperti itu? Apa Anda pikir saya ini pria bodoh yang akan buta karena melihat wanita cantik? Ia melirikku sekilas, lalu ke arah Citra. Tatapan yang membandingkan dengan penuh penghinaan. Ya, mungkin Anda lebih cantik dari istri saya. Kulit Anda lebih putih, tubuh Anda lebih bagus. Ia berhenti sejenak, lalu melontarkan satu kalimat yang menghancurkan Citra sepenuhnya. Tapi kepribadian Anda tidak lebih berharga dari kotoran di kuku istri saya. Setelah itu, ia tidak lagi memandang ibu dan adikku. Ia menghampiriku yang masih membeku karena semua kejadian ini. Ia meraih tanganku yang kapalan dengan lembut, membawanya ke bibirnya, dan memberinya sebuah ciuman yang tulus dan penuh hormat. Maafkan aku, Sari. Membuatmu harus melalui semua ini. Seharusnya aku datang lebih cepat. Tindakannya, kata-katanya, secara resmi mengonfirmasi segalanya. Itu adalah pengakuan dan perlindungan yang telah kudambakan selama bertahun-tahun. Air mataku tiba-tiba pecah. Tapi kali ini, air mata haru dan kelegaan. Ibu dan Citra hanya bisa membeku di tempat. Mereka kalah. Kalah telak. Semua rencana dan skenario mereka hancur lebur di hadapan kemunculan Bima yang begitu tiba-tiba dan mendominasi. Identitas aslinya bukan lagi rahasia, dan aku tahu, sandiwara ibu dan adikku telah mencapai babak akhirnya. Setelah Bima mencium punggung tanganku dengan penuh hormat, ruangan itu diselimuti keheningan yang berat. Ibu dan Citra berdiri kaku seperti patung, wajah mereka bergantian memerah dan memucat. Mereka sepertinya masih belum bisa mencerna kenyataan yang begitu surreal yang baru saja terjadi. Fakta bahwa kuli bangunan yang mereka hina ternyata adalah seorang konglomerat, dan orang yang ia pilih untuk dihargai adalah putri dan kakak yang telah mereka buang. Bima tidak memberi mereka waktu untuk sadar. Dengan masih menggenggam erat tanganku, ia berbalik menghadap mereka. Wajahnya yang lembut dan hangat saat menatapku telah lenyap, digantikan oleh tatapan sedingin es dan ekspresi datar. Sekarang, sepertinya kita perlu memperjelas beberapa hal, katanya. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan tekanan. Tentang pernikahan ini, dan tentang utang kalian berdua pada istri saya. Utang? Utang apa? Kami tidak punya utang pada siapapun, kata ibu tergagap, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Tidak punya utang? Bima tersenyum sinis. Kalau begitu, biar saya ingatkan satu persatu. Pertama, utang pengorbanan. Selama belasan tahun, putri Anda, yang kini adalah istri saya, harus berhenti sekolah dan bekerja di pabrik. Untuk menghidupi Anda dan putri bungsu kesayangan Anda, bagaimana Anda akan membayar utang itu? Ia menatap lurus ke mata ibu. Tatapan tajamnya membuat ibu tanpa sadar mundur selangkah. Kedua, utang kepribadian. Ia mengalihkan pandangannya ke Citra. Anda menghina saya karena miskin, kabur, dan mendorong kakak Anda ke dalam pernikahan tanpa cinta. Anda menginjak-injak pengorbanan kakak Anda dan menjadikannya kambing hitam untuk keegoisan Anda. Bagaimana Anda akan membayar utang itu? Citra menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak bisa berkata apa-apa. Dan yang terakhir, suara Bima menjadi lebih tegas dari sebelumnya, utang kebohongan dan fitnah. Kalian berdua datang ke sini, menghina istri saya, menuduhnya sebagai perempuan perebut suami dan tukang pelet. Apa kalian pikir utang itu bisa dilupakan begitu saja? Ia mengeluarkan ponsel pintar model terbaru dari saku jasnya, menekannya beberapa kali, lalu menyodorkan layarnya ke hadapan mereka. Di layar,
Sedang diputar sebuah rekaman video dari seluruh percakapan mereka sejak pertama kali tiba. Semua umpatan dan fitnah mereka terekam dengan jelas. "Saya sudah memasang kamera di sini beberapa hari yang lalu," katanya dengan suara sedingin es. "Saya sudah menduga kalian akan datang. Dengan video ini dan kesaksian para tetangga di luar, saya rasa sudah cukup untuk menuntut kalian berdua atas pencemaran nama baik." Mendengar kata tuntutan, Ibu dan Citra gemetar ketakutan. Sekalipun mereka bodoh dan nekat, mereka tahu bahwa hukum itu menakutkan. Terlebih lagi jika lawannya adalah orang yang punya uang dan kekuasaan seperti Bima. "Mas Bima." Pak Bima," Ibu segera mengubah sikapnya dengan panik. Suaranya bergetar. Kami minta maaf. Mohon maafkan kami. Kami ini orang desa yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Tolong jangan perpanjang masalah ini." "Maaf?" Bima menatapnya. Tatapannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. "Saat Anda menghina istri saya, apa Anda pernah memikirkan kata itu? Saat Anda memaksa putri Anda menikah, apa Anda pernah memikirkan perasaannya? Dan sekarang Anda meminta maaf pada saya? Apa Anda merasa pantas?" Ia memberi isyarat pada pengawal yang berdiri di pintu. "Bawa kedua orang ini keluar. Dan sampaikan pada pengelola gedung ini, jangan biarkan mereka mendekati tempat ini lagi. Jika mereka muncul lagi, segera lapor polisi." Para pengawal segera masuk dan dengan sikap tegas namun sopan, mengantar mereka keluar. Ibu dan Citra sadar mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan langkah gontai dan penampilan yang menyedihkan, mereka berjalan keluar, sangat kontras dengan sikap angkuh mereka saat pertama kali datang. Sebelum keluar pintu, Citra menoleh ke arahku. Tatapannya tidak lagi menantang. Hanya ada rasa iri dan penyesalan yang terlambat. Setelah pintu kontrakan tertutup dan keheningan kembali, aku merasa seluruh tenagaku terkuras habis. Aku terduduk lemas di kursi. Rasanya seperti baru saja melalui sebuah pertempuran hidup dan mati. Bima menghampiriku. Tanpa berkata apa-apa, ia menuangkan segelas air hangat untukku. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Pikiranku masih dipenuhi ribuan pertanyaan. "Kamu sebenarnya siapa?" Aku membuka mulut. Pertanyaan yang telah kupendam selama berbulan-bulan. Bima menghela napas. Ia duduk di kursi di seberangku, dan tatapannya yang menatapku terasa lembut dan penuh penyesalan. "Sari, maafkan aku. Seharusnya aku menceritakan semuanya dari awal," dan ia pun mulai bercerita. Ia menceritakan sebuah kebenaran yang lebih mengejutkan dari uang 20 miliar rupiah, sebuah kisah yang menghancurkan semua prasangka dan lukaku dalam sekejap. Bima duduk di seberangku, di kursi kecil di kamar kontrakan yang pernah ia perbaiki sendiri. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ia bukan lagi seorang konglomerat angkuh, bukan pula seorang kuli bangunan yang pendiam. Di hadapanku, duduk seorang pria dengan tatapan mata yang dalam. Seorang pria yang memendam kisah dan kebenaran yang harus diungkap. Ia menatapku dengan kelembutan dan rasa bersalah yang mendalam, yang entah mengapa terasa tidak asing lagi. "Nama asliku memang Bima Prakoso," ia memulai. Suaranya yang rendah dan hangat membawa beban waktu yang telah ia sembunyikan. "Aku adalah putra tunggal dari pimpinan grup konstruksi Megah Jaya. Mungkin kamu pernah mendengar namanya di berita ekonomi." Aku mengangguk pelan. Tentu saja aku tahu, Megah Jaya adalah salah satu raksasa properti di negeri ini, tapi fakta itu justru membuat kepalaku semakin dipenuhi pertanyaan. "Lalu, kenapa kamu menyamar sebagai kuli bangunan? Dan kenapa harus aku?" Suaraku bergetar karena bingung. Bima menghela napas panjang. Seolah ia hendak melepaskan beban berat yang telah menekan pundaknya selama ini, karena aku lelah dengan duniaku, Sari. Dunia tempatku hidup adalah dunia di mana segalanya diukur dengan nilai komersial, termasuk cinta dan pernikahan. Orang-orang menikah bukan karena ketertarikan tulus, melainkan karena perjanjian bisnis dan penyatuan keluarga. Sejak kecil, aku sudah punya tunangan yang dijodohkan oleh keluarga. Dia adalah putri dari keluarga terpandang, cantik, cerdas, wanita yang sempurna di mata semua orang. Tapi di matanya, aku tidak pernah menjadi Bima Prakoso.
Aku hanyalah pewaris tunggal grup konstruksi Megah Jaya. Dia mencintai statusku, kekuasaanku, dan kekayaan yang akan kuwarisi, bukan diriku. Ia berhenti sejenak, menatap jauh keluar jendela, seolah mengenang masa lalunya yang menyesakan. Aku mencoba menerimanya. Aku mencoba percaya bahwa itu adalah takdir dan tanggung jawabku. Tapi semakin lama, aku merasa seperti boneka di atas panggung sandiwara. Aku merindukan sesuatu yang lebih nyata, lebih tulus. Aku ingin mencari seorang wanita yang bisa melihat diriku apa adanya. Seorang wanita yang akan tetap mencintaiku bahkan jika aku tidak punya apa-apa. Jadi, aku melakukan hal paling gila dalam hidupku. Aku kabur. Kabur? Tanyaku kaget. Aku tidak bisa membayangkan orang sepertinya melakukan hal itu. Ya, kabur. Ia menoleh padaku. Matanya menyiratkan semangat pemberontakan. Aku menyusun skenario yang sempurna. Aku berbohong pada keluarga, bilang akan mengambil kursus manajemen jangka pendek di Swiss. Tapi sebenarnya, aku pergi ke salah satu lokasi proyek terpencil milik perusahaan kami dan mulai bekerja sebagai kuli bangunan dengan nama palsu. Aku ingin merasakan hidup sebagai orang biasa. Aku ingin merasakan sendiri lelahnya mencari uang dengan keringatku. Dan yang terpenting, aku ingin mencari cinta sejati yang tidak ternoda oleh materi. Dan saat itulah, takdir mempertemukan aku dengan Ibu Tuti. Wanita itu datang ke lokasi proyek untuk mencari jodoh bagi para pemuda lajang, lanjutnya. Awalnya aku tidak tertarik saat mendengar tentang keluargamu dan adikmu yang cantik, Citra. Tapi yang menarik perhatianku adalah cerita tentang kakaknya. Cerita tentang seorang kakak yang rela berhenti sekolah dan bekerja di pabrik untuk membiayai adiknya. Pengorbanan yang sunyi dan tidak adil. Cerita tentang wanita seperti itu membangkitkan rasa penasaran dan kekaguman yang aneh di hatiku. Dan sebuah ide gila pun muncul. Ia menatapku, matanya kini hanya dipenuhi ketulusan. Aku memutuskan untuk melakukan sebuah ujian. Aku meminta Ibu Tuti untuk menjodohkanku dengan Citra. Aku sengaja mengatakan bahwa aku adalah kuli bangunan miskin, dan untuk menambah efek dramatis, aku menawarkan uang seserahan yang besar dari tabunganku. Aku ingin melihat apakah seorang wanita yang digambarkan materialistis itu akan menjual kecantikannya pada suami miskin demi uang. Dan aku juga ingin melihat bagaimana sebuah keluarga yang terbiasa mengorbankan satu anaknya akan bereaksi di hadapan godaan uang. Foto diriku dalam penampilan paling dekil dan menyedihkan yang kukirim pada malam sebelum pernikahan adalah puncak dari ujian itu. Kini, semua teka-teki di kepalaku terjawab sudah. Pernikahan pengganti ini adalah sebuah drama yang rumit sejak awal, dan kami semua tanpa sadar menjadi aktor di dalamnya. Lalu, apa yang kamu pikirkan saat tahu pengantinnya bukan Citra, melainkan aku? Tanyaku dengan suara bergetar, takut akan jawabannya. Bima meraih tanganku yang kapalan, tangan yang ia bilang tidak bisa berbohong, dan menggenggamnya dengan lembut. Awalnya aku sangat marah dan kecewa. Aku merasa benar-benar ditipu. Aku pikir keluargamu telah menipuku dengan memberikan barang cacat. Jadi, pada malam pertama, aku berniat untuk membongkar semuanya dan mengakhiri sandiwara ini saat itu juga. Tapi, saat aku membuka kerudungmu dan melihatmu, semua amarahku lenyap seketika. Ia mengangkat tangannya yang lain dan mengelus pipiku dengan lembut. Aku melihat matamu, Sari, mata yang lelah dan penuh kesedihan, tetapi juga jernih dan penuh harga diri. Aku melihat tanganmu yang kapalan, bukti kerja keras bertahun-tahun. Aku sadar, kamu bukanlah penipu. Kamu adalah korban lain yang didorong oleh keluargamu sendiri. Sejak saat itu, amarahku berubah menjadi rasa kasihan, lalu kekaguman, dan akhirnya menjadi sebuah getaran yang belum pernah kurasakan dari wanita manapun. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Suaranya terdengar lebih sungguh-sungguh. Aku memutuskan untuk melanjutkan sandiwara ini. Tapi bukan lagi untuk menguji seseorang. Aku ingin tetap di sisimu, ingin mengenalmu lebih jauh, dan ingin melindungi wanita yang kuat ini. Aku ingin melihat apakah wanita sebaik dirimu bisa menerima seorang suami kuli bangunan yang tidak punya apa-apa. Uang 20 miliar itu sebenarnya adalah ujian kecil terakhir. Aku ingin melihat bagaimana reaksimu saat mendapat uang besar, dan kamu tidak mengecewakanku. Kamu tidak menghambur-hamburkannya atau menyombongkannya. Kamu diam-diam memperbaiki hidupmu,
Dan yang terpenting, kamu tetap menghormatiku, kamu membuktikan dirimu sendiri. Bahwa kamu adalah permata yang akan tetap bersinar, tidak peduli di lingkungan apapun kamu berada. Sari, ia menatapku dalam-dalam. Matanya berkilau seolah menampung seluruh kasih sayang di langit. Aku tahu, aku memulai hubungan ini dengan kebohongan. Aku menyeretmu ke dalam sandiwara tanpa sepengetahuanmu. Aku minta maaf untuk semua itu, tapi perasaan yang kurasakan padamu saat ini, 100% nyata. Aku tulus mencintaimu. Aku mencintai kebaikan hatimu, pengorbananmu, dan kekuatanmu. Maukah kamu memberiku kesempatan? Kesempatan untuk kita memulai kembali dengan tulus, tanpa kebohongan lagi. Izinkan aku menjadi suamimu. Suamimu yang sesungguhnya. Suami yang akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyembuhkan lukamu, mencintaimu, dan melindungimu. Maukah kamu? Pengakuannya yang tulus, yang tiba-tiba namun begitu hangat dan sungguh-sungguh, membuatku luluh seketika. Dinding es yang telah kubangun di sekitar hatiku, selama bertahun-tahun mencair, air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan kebahagiaan yang tak pernah berani kuimpikan. Setelah semua kepahitan dan ketidakadilan, akhirnya muncul seorang pria yang melihat diriku apa adanya, yang menghargai dan mencintaiku tanpa syarat. Bolehkah aku menerima tangan yang terulur di hadapanku ini? Pantaskah aku mendapatkan kebahagiaan yang begitu utuh ini? Menanggapi pengakuan tulus Bima, aku hanya bisa mengangguk pelan, tanpa kata. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipiku. Ia memelukku erat-erat. Pelukan yang begitu hangat dan kuat, seolah hendak menebus semua tahun-tahun kesepian dan dingin yang telah kulewati. Kami berpelukan cukup lama. Tak ada lagi kata yang terucap, hanya merasakan dua jantung yang berdetak dalam satu irama. Aku tahu, mulai saat ini, babak baru dalam hidupku, babak yang penuh cahaya dan harapan, benar-benar telah dimulai. Kami tidak langsung meninggalkan kontrakan petak itu. Meskipun sederhana, tempat itu adalah saksi bisu dimulainya cinta kami, tempat kami menemukan jati diri masing-masing. Kami tinggal di sana beberapa waktu lagi, tapi kehidupan kami benar-benar berbeda. Keheningan yang canggung telah digantikan oleh tawa, obrolan tanpa henti, serta perhatian dan kepedulian yang manis. Bima tidak lagi menyamar sebagai kuli bangunan. Ia kembali aktif di jajaran manajemen perusahaannya, tetapi setiap malam ia akan kembali ke kontrakan kecil kami, memasak makan malam sederhana bersama, dan berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Ia bukan lagi seorang konglomerat yang hanya tahu menerima, ia telah menjadi seorang pria yang peduli pada keluarganya, seorang suami sejati. Aku pun, dengan dukungan penuh dari Bima, mulai mengejar kembali mimpiku yang tertunda. Aku tidak memilih jalan mudah menjadi istri konglomerat yang hidup santai. Aku ingin berdiri tegak dengan kekuatanku sendiri. Aku mendaftar di jurusan manajemen di sebuah universitas ternama, dan berhasil diterima. Aku ingin membangun karierku sendiri dengan pengetahuanku. Siang hari aku menjadi seorang mahasiswi yang rajin di kelas, dan malam hari aku menjadi seorang istri yang mengurus rumah tangga kecil kami. Bima selalu ada di sisiku, memberiku semangat. Setiap kali aku kesulitan memahami materi kuliah, ia dengan sabar akan menjelaskan teori-teori yang rumit. Ia bukan hanya seorang suami, tetapi juga guru terbaik dan partner terpercayaku. Mengenai keluargaku, setelah kejadian hari itu, mereka tidak lagi menggangguku. Identitas asli Bima dan sikap tegasnya telah membungkam mereka. Ibu menjual sebagian tanah warisan di desa untuk mengembalikan uang 1 miliar rupiah, sesuai permintaan Bima. Ia bilang itu bukan tentang uang, melainkan harga yang harus dibayar untuk sebuah kebohongan dan keserakahan. Citra. Setelah mengalami guncangan hebat, banyak berubah. Ia tidak lagi angku dan sombong, dan menjadi lebih pendiam. Kudengar ia bekerja di sebuah pabrik di dekat rumah. Mungkin pelajaran mahal itu telah menyadarkannya bahwa nilai seseorang bukan terletak pada penampilan atau materi, melainkan pada kepribadian dan kerja keras. Sesekali ibu menelepon. Suaranya terdengar canggung dan penuh penyesalan. Aku tidak lagi membencinya. Masa lalu biarlah berlalu, aku memilih untuk memaafkan. Bukan untuk mereka, tetapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Setahun kemudian,
Tepat di hari ulang tahun pernikahan pengganti kami yang konyol, Bima memberiku kejutan terbesar dalam hidupku. Ia diam-diam telah mempersiapkan pernikahan yang sesungguhnya, sebuah pernikahan impian hanya untuk kami berdua. Bukan pesta mewah dengan ribuan tamu, melainkan sebuah upacara pernikahan yang hangat dan sederhana di sebuah bukit indah yang menghadap ke seluruh kota. Para tamu hanya terdiri dari orang tua Bima, yang setelah mendengar kisahnya, menyambutku dengan tulus, serta beberapa sahabat terdekat kami. Hari itu, aku kembali mengenakan gaun pengantin putih bersih. Tapi kali ini, gaun itu tidak lagi terasa berat karena air mata dan kesedihan, melainkan ringan dan berkilauan karena kebahagiaan. Di bawah sebuah gapura yang terbuat dari ribuan mawar putih, diiringi restu semua orang, Bima sekali lagi berlutut di hadapanku dan menyematkan cincin pernikahan. Kali ini, bukan sebuah ujian, melainkan sebuah janji yang tulus dari hati. Sari, suaranya bergetar karena haru. 1 tahun yang lalu, di hari ini, takdir mempertemukanku denganmu. Terima kasih telah hadir dalam hidupku dan mengajariku arti cinta sejati. Terima kasih telah menerima seorang kuli bangunan yang tidak punya apa-apa. Dan terima kasih telah berjanji, sekali lagi, dan untuk selamanya, untuk menjadi istriku. Mulai saat ini dan selamanya, aku akan mendedikasikan seluruh sisa hidupku untuk mencintaimu, melindungimu, dan membahagiakanmu. Aku menangis. Air mata kebahagiaan yang tak terbendung. Kisah hidupku yang seperti bawang merah akhirnya bertemu dengan pangerannya. Bukan pangeran dari negeri dongeng, melainkan pangeran dari dunia nyata yang datang padaku dalam wujudnya yang paling sederhana dan tulus. Para subscriber, kisahku berakhir di sini. Bukan akhir bahagia yang diciptakan oleh peri atau dewa. Ini adalah akhir yang kurai sendiri dengan kebaikan, ketegaran, dan keberanian untuk tidak menyerah. Kisah ini adalah bukti bahwa tidak peduli seberapa sederhana titik awalmu, tidak peduli seberapa banyak ketidakadilan dan kepahitan yang kau alami, jika kau tidak pernah kehilangan kepribadian dan kebaikan hatimu, suatu saat nanti, dengan cara yang paling tak terduga, kebahagiaan pasti akan mengetuk pintumu. Para subscriber setia Masa Tua Sejahtera, terima kasih telah menemani kisah hidup Sari hingga akhir. Sebuah kisah yang bagaikan film, membawa kita ke dalam perasaan iba, amarah, dan akhirnya, kebahagiaan yang meluap. Kini setelah semua berakhir dengan bahagia, mari kita sejenak merenungkan lebih dalam pelajaran hidup dan pesan berharga yang ditinggalkan oleh kisah ini. Ini bukan sekadar kisah cinta dongeng antara Cinderella dan pangeran. Jika kita melihat lebih dalam, ini adalah kisah yang mengharukan tentang nilai abadi sebuah kepribadian, tentang kekuatan tak terhingga dari hati yang baik, dan bukti nyata dari hukum kehidupan yang tak berubah, bahwa apa yang datang dari ketulusan pada akhirnya akan membuahkan kebahagiaan. Pelajaran paling indah dan inti dari kisah Sari adalah nilai kebaikan dan hati yang tulus yang tak tergoyahkan. Di tengah masyarakat modern yang seringkali membuat kita mudah terseret dalam pusaran nilai-nilai materialistis dan dangkal, sosok Sari bagaikan mata air jernih, yang mengingatkan kita pada nilai-nilai inti yang terlupakan. Sejak awal, ia menunjukkan pengorbanan yang nyaris mutlak. Meskipun diperlakukan tidak adil, dianggap sebagai alat dan pembantu gratis oleh ibu dan adiknya sendiri, ia tidak pernah sekalipun membenci atau berniat balas dendam. Ia mengorbankan mimpinya untuk sekolah, bekerja keras di perantauan, dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membiayai adiknya. Pengorbanan itu bukan berasal dari kelemahan atau kebodohan, melainkan dari rasa tanggung jawab dan cinta yang tertanam dalam di alam bawah sadarnya sebagai seorang putri dan kakak dalam keluarga tanpa ayah. Bahkan dalam situasi yang paling konyol dan memalukan, yaitu saat ia harus mengenakan gaun pengantin menggantikan adiknya dan menikah dengan pria yang ia anggap sebagai kuli bangunan, ia tidak memberontak atau merusak segalanya. Ia hanya menerimanya dengan pasrah, dan berusaha menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, meskipun hanya secara hukum. Kebaikan murni inilah, meskipun tersembunyi di balik penampilan yang lelah dan sederhana, yang menjadi cahaya paling terang yang memikat hati Bima. Seorang pewaris konglomerat yang sejak kecil tumbuh dalam kekayaan dan muak dengan hubungan yang penuh perhitungan dan kepalsuan, menemukan pada diri Sari apa yang paling ia dambakan, ketulusan tanpa syarat.
Ia mampu menembus cangkang penampilan luar dan mengenali permata berharga yang tersembunyi di dalamnya. Kisah ini dengan kuat menegaskan bahwa keindahan sejati seseorang tidak terletak pada penampilan yang menawan, keluarga terpandang, atau pakaian mahal, melainkan pada keindahan jiwa dan kepribadian. Kebaikan mungkin tidak akan langsung membawa kita pada kekayaan atau kekuasaan. Bahkan, di masyarakat yang penuh perhitungan, hati yang baik mungkin akan membuat kita merugi atau dimanfaatkan, seperti yang dialami Sari. Namun, dalam jangka panjang, kebaikan adalah aset yang paling berharga dan fondasi terkuat untuk membangun kebahagiaan dan kedamaian. Ia adalah kunci universal yang mampu membuka pintu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan, pintu rasa hormat dan cinta sejati. Jadi, para subscriber, hiduplah dengan baik. Jangan kehilangan kehangatan hati Anda, dan berikanlah kebaikan Anda tanpa syarat. Karena hukum karma tidak pernah salah. Benih kebaikan yang Anda tanam hari ini, meskipun tertutup oleh kerikil kesulitan, suatu saat nanti pasti akan tumbuh, berbunga, dan kembali kepada Anda dengan cara yang paling manis dan tak terduga. Seperti yang dialami oleh Sari. Dari nilai kebaikan, kita mendapatkan pelajaran mendalam lainnya yang sangat relevan dengan masyarakat kita saat ini. Jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya. Masyarakat kita, secara tak kasat mata, seringkali memiliki prasangka yang kejam. Kita mudah mengagumi orang dengan penampilan menarik, mobil bagus, dan pakaian mewah, dan cenderung meremehkan serta menilai orang miskin yang berpakaian lusuh dan bekerja kasar. Ibu dan adik Sari adalah contoh paling jelas dan menyedihkan dari prasangka tersebut. Mereka dibutakan oleh cangkang Jakarta, konstruksi, dan uang seserahan besar, sehingga langsung menerima perjodohan tanpa mengetahui identitas aslinya. Tanpa mencoba mengetahui kepribadian calonnya, mereka hanya membayangkan citra seorang pengusaha konstruksi kaya di kepala mereka. Dan karena selembar foto Bima yang berbalut pakaian kerja penuh debu, mereka menghina dan membuangnya tanpa ampun. Mereka telah membuang kesempatan untuk mengenali kepribadian dan kualitas sejati yang tersembunyi di balik penampilan luar itu. Penilaian dangkal dan picik mereka yang didasarkan pada materi dan status sosial pada akhirnya harus dibayar dengan sangat mahal. Mereka membuang kekayaan dan kebahagiaan yang begitu mereka dambakan dengan tangan mereka sendiri dan menjerumuskan diri mereka ke dalam rasa malu dan penderitaan. Pilihan mereka ibarat seorang pencari emas yang membuang sebuah bongkahan batu kasar dan berlumpur karena dianggap tidak berharga, tanpa tahu bahwa di dalamnya terkandung emas murni. Berbeda dengan ibu dan adiknya, Sari, meskipun dipaksa menikah, tidak menghakimi atau meremehkan pasangannya. Ia menerima suaminya yang ia anggap sebagai kuli bangunan apa adanya, dan sebagai orang yang tinggal serumah, ia memperlakukannya dengan rasa hormat minimal sebagai seorang istri. Ia tidak menuntut, tidak mengeluh, dan tidak mengorek-ngorek masa lalunya. Ia hanya diam-diam merasakan tindakan dan perhatian tanpa kata darinya, dan perlahan-lahan menemukan kepribadian yang baik dan kelembutan yang tersembunyi di balik penampilan kasarnya. Sikap tidak menghakimi dan hati yang menerima inilah yang menciptakan ruang nyaman dan kepercayaan bagi Bima untuk perlahan-lahan membuka cangkangnya dan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Pelajaran ini dengan mendalam mengingatkan kita bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jangan terburu-buru menyimpulkan nilai seseorang hanya dari penampilan atau desas-desus. Luangkan waktu, rasakan dengan hati, dan lihatlah tindakan serta cara mereka memperlakukan orang di sekitarnya. Mungkin di balik penampilan yang tidak mengesankan, tersembunyi jiwa emas, sebuah berlian kasar yang menunggu untuk diasah. Terutama dalam hubungan cinta dan pernikahan, memahami dan menghargai nilai-nilai kepribadian batin adalah fondasi terkuat untuk kebahagiaan yang langgeng, bukan nilai-nilai materi yang bisa berubah seiring waktu. Dan mungkin, yang membuat kisah ini semakin istimewa dan bersinar dengan nilai kemanusiaan adalah pesannya tentang pengorbanan dan batasannya. Sari menunjukkan sosok khas seorang anak sulung perempuan yang banyak ditemui di keluarga Indonesia, terutama di pedesaan. Baginya, pengorbanan hampir seperti sebuah naluri. Ia mengorbankan mimpinya untuk sekolah demi adiknya. Ia mengorbankan masa muda dan tenaganya untuk menghidupi keluarga. Namun, pengorbanannya tidak dibalas dengan rasa terima kasih, melainkan justru dimanfaatkan dan dianggap sebagai kewajiban.
Puncak dari pemanfaatan itu adalah saat ia didorong ke dalam pernikahan yang mempertaruhkan seluruh hidup dan kebahagiaannya demi gengsi dan keserakahan keluarga. Kisah ini melemparkan sebuah pertanyaan besar dan berat kepada kita semua, terutama para wanita, sampai di mana batas pengorbanan yang cukup? Di manakah garis antara pengorbanan yang luhur dengan pengorbanan yang lemah dan buta yang mengarah pada penghancuran diri? Keheningan dan penerimaan Sari di awal cerita mungkin membuat banyak orang merasa frustrasi dan marah. Namun, itu adalah realitas menyakitkan yang dialami oleh banyak wanita, terutama anak sulung perempuan di keluarga miskin dan patriarkal. Mereka terikat oleh tali tak kasat mata bernama bakti, tanggung jawab, dan kewajiban, sehingga lupa bahwa mereka sendiri adalah individu yang mandiri, yang berhak bermimpi dan mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Namun, kisah ini tidak berhenti pada tragedi itu. Kehadiran Bima, dan yang terpenting, cinta serta rasa hormat yang ia tunjukkan padanya, menjadi titik balik yang kuat yang menyadarkan Sari bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia pantas bahagia, pantas dicintai, dan pantas dihormati. Ia memulai perjalanannya untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Keputusannya untuk kembali belajar dan membangun karier bukan semata-mata untuk menjadi kaya. Itu adalah untuk membuktikan nilainya dan untuk berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah pesan yang sangat kuat dan bermakna bagi para wanita. Pengorbanan adalah kebajikan yang indah, tetapi jangan berkorban sampai kehilangan dirimu sendiri. Anda punya mimpi dan ambisi, dan Anda berhak untuk mengejarnya. Cinta sejati dan hubungan yang sehat bukanlah tentang membuat pasanganmu menyerahkan segalanya untukmu, melainkan tentang saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Seperti yang dilakukan Bima untuk Sari. Terakhir, kisah Bawang Merah Sari adalah sebuah ode yang manis dan bermakna tentang cinta sejati. Cinta itu tidak dimulai dari percikan cinta pada pandangan pertama atau janji-janji muluk. Ia tumbuh dari empati antara dua jiwa yang kesepian, dipupuk oleh rasa hormat yang dalam, dan terbukti kebenarannya melalui situasi yang paling sulit. Bima tidak mencintai Sari karena penampilannya. Ia mencintainya karena kepribadiannya, kebaikannya, dan semangat hidupnya yang luar biasa. Sari tidak mencintai Bima karena ia adalah seorang konglomerat kaya. Ia mulai merasakan simpati dan getaran hati padanya bahkan saat ia masih menjadi seorang kuli bangunan yang pendiam dan irit bicara. Cinta mereka membuktikan bahwa ikatan antara dua jiwa, pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai inti satu sama lain, adalah koneksi yang paling kokoh dan abadi. Ketika dua orang benar-benar menemukannya pada diri satu sama lain, semua penghalang seperti status sosial, latar belakang, dan prasangka dunia menjadi tidak berarti. Para subscriber, kehidupan nyata mungkin tidak selalu berakhir bahagia seperti kisah Sari. Mungkin tidak akan selalu ada pangeran yang menyamar sebagai orang miskin yang datang menyelamatkan kita dari tragedi hidup. Namun, kisah ini telah menyalakan api harapan dan keyakinan yang tak akan padam di hati kita. Keyakinan bahwa jika kita hidup dengan baik, terus berusaha, dan tidak pernah kehilangan harga diri serta kepribadian kita, bahkan tanpa pangeran pun, kita bisa menjadi tuan atas takdir kita sendiri dan menjadi ratu. Dan mungkin, di atas perjalanan yang tegar dan kuat itu, kita akan bertemu dengan seorang partner sejati yang akan mengenali dan menghargai kilau jiwa kita sendiri, bukan kemewahan penampilan luar kita. Jika kisah Sari telah menghangatkan hati Anda dan memberikan pelajaran yang bermakna serta keyakinan pada hal-hal yang indah, jangan ragu untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Setiap tindakan kecil Anda akan menjadi kekuatan besar bagi saluran Masa Tua Sejahtera untuk terus menciptakan cerita-cerita yang lebih baik dan bermakna di masa depan. Mari kita bersama-sama menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang indah, agar kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita bisa menjadi sedikit lebih hangat dan lebih indah. Terima kasih telah menyimak. Semoga Anda memiliki hari yang damai dan bahagia bersama orang-orang yang Anda cintai.